Selamat malam, Pak Gusti dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya pada UAS Web Programming nomor 3. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil kerja saya, mengenai tentang alurnya, proses, root, controller, dan hal-hal yang lain, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai soal yang ada pada Web Programming nomor 3 tersebut. Seperti yang terlihat pada layar ini, di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah project Laravel dengan fitur authentication, di mana fiturnya ini adalah fitur login, di mana kita di dalam Laravel ini bisa mengecek role yang diisi oleh pengguna. Jadi mana pertama, ketika kita cek apakah dia admin atau bukan, maka jika dia admin maka dia akan diarahkan ke halaman admin. Sedangkan jika bukan, Laravel akan mengecek lagi apakah dia user. Jika iya, maka dia akan diarahkan ke halaman user, dan jika bukan user maka pengguna itu akan diarahkan ke halaman guest. Kira-kira seperti itu alurnya. Nah, sedangkan berikut akan saya tampilkan hasil kerja saya dari nomor 3 ini. Jika saya ketikkan localhost .28000/login, itu merupakan URL untuk mengakses project yang saya buat. Nah, jika ini tidak berhasil, maka kemungkinan besar masalahnya ada di Visual Studio Code-nya, di mana kita belum mengetikkan PHP Artisan Serve. Jika kita ketik PHP Artisan Serve, maka program akan bisa berjalan seperti normal, seperti biasanya. Nah, di layar ini merupakan tampilan dari hasil kerjaan nomor 3 saya ini, di mana user atau pengguna diminta untuk memasukkan email, pas, dan juga password. Karena ini ada 3, maka saya buatnya 3 email dan password. Jadi yang pertama yaitu misalkan email ini, passwordnya adalah ini. Jika kita pencet login, maka sistem Laravel akan menganggap ini sebagai admin, maka dia akan diarahkan ke halaman admin. Sedangkan jika kita coba email yang lain, jika kita pencet, maka email ini akan dianggap oleh Laravel sebagai user, maka akan diarahkan ke halaman user. Dan juga cara yang sama juga berlaku kepada yang lain. Jika ini kita masukkan email dan passwordnya adalah ini, jika kita pencet login, maka email ini akan dianggap oleh Laravel sebagai guest, maka akan diarahkan ke halaman guest. Nah, sekarang saya akan menampilkan bagaimana cara kerja dari nomor 3 ini yang saya lakukan ini. Jadi langkah pertama itu adalah membuat sebuah project Laravel baru dengan cara mengetikkan di CMD-nya composer create project Laravel, nama Laravel yang ingin kita buat dengan di mana hal ini saya membuat nama project namanya proyek UAS 3 Ricci. Kemudian setelah itu kita hubungkan project Laravel ini dengan database yang ada di localhost/phpMyAdmin. Cara untuk membukanya pertama, buka file .env dan ubah di bagian db_database menjadi nama database yang ingin kita connect atau hubungkan. Dan di mana hal ini nama database yang saya buat adalah UAS nomor 3. Setelah kita ubah di .env ini, maka langkah selanjutnya adalah untuk memastikan terkoneksi, maka saya mengetikkan PHP Artisan Migrate. Ketika saya pencet PHP Artisan Migrate, maka proyek Laravel ini akan terhubung dengan database yang ada di localhost/phpMyAdmin. Dan jika kita lihat di sini, coba kita lihat UAS nomor 3, oh ya, ternyata sudah terkoneksi, di mana ada 4 tabel. Nanti utamanya kita akan menggunakan tabel ini, namanya tabel user. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat seeder. Membuat seeder ini saya menggunakan beberapa file. Contohnya pertama file user.php, di mana file user.php ini saya gunakan untuk membuat tabel yang nanti akan digunakan di tabel user yang ini tadi. Di tabel yang ini, di mana nanti isinya adalah seperti yang diisikan ini, ada ada nama, email, password, dan juga level. Nah, level ini pengganti itu istilahnya role-nya apakah dia admin, user, atau guest. Sedangkan untuk mengisi datanya ke dalam database-nya, saya menggunakan file bernama data_login_seeder.php, di mana nama email, level, dan juga passwordnya sudah saya isikan sebelumnya ke dalam database-nya, sehingga nanti user tinggal menyesuaikan dengan email dan password yang nanti akan dibuat. Misalkan di dalam sini
ini adalah nama-namanya, nama email dan nama passwordnya. Jika kita jalankan keduanya dengan cara mengetikkan PHP artisan db titik 2 seed, lalu minus kelas sama dengan nama seedernya, data login seeder.php. Kira-kira seperti ini cara tulisannya. Jadi ketika dijalankan, maka data yang ada 3 data yang ada di dalam data login seeder ini akan terkoneksikan dengan tabel user yang ada di database UAS nomor 3. Jika kita tadi apakah benar sesuai dengan yang kita buat tadi? Oh, ternyata benar. Jadi maka ini sudah terkoneksikan. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Oke, langkah selanjutnya yaitu saya membuat middleware. Middleware ini gunanya untuk apa? Middleware ini gunanya untuk mengecek role nanti. Jadi langkah pertama yang saya buat adalah membuat sebuah codingan di bagian kernel PHP dengan cara saya menuliskan ini. Jadi namanya saya buatnya adalah login check role, di mana nama middleware yang akan saya buat adalah namanya check login role. Nanti ini sebenarnya bukan dua sih. Jadi ini hanya untuk mendaftarkan saja kernelnya, sedangkan nanti fungsi utamanya di check login role ini nanti, di mana nanti dia akan mengecek role-nya apakah sesuai dengan yang diminta, kira-kira seperti itu. Setelah itu sudah, maka langkah selanjutnya disebut adalah membuat root dan juga controller, di mana kedua hal ini tidak ada urutannya sih, yang penting bisa berjalan berbarengan. Di mana nama root yang saya buat adalah menyesuaikan dengan yang ada di proyek Laravel sendiri, yaitu web.php, dan controllernya adalah login check controller.php, di mana nanti controller ini akan menjadi pengolah sistemnya nanti. Oke, jika semua sudah, maka langkah selanjutnya yang buat adalah membuat sebuah file di dalam resource, ya, dalam folder view. Saya buat nama filenya adalah logi.bread.php, di mana jika dilihat di sini, maka ini merupakan sebuah kode untuk membuat sebuah halaman login. Jika kalian atau mungkin ada bingung kenapa kodenya ini bisa menghasilkan bentuk web yang memiliki tampilan bagus, itu karena saya menggunakan Composer UI, di mana pertama saya mengetikkan Composer require Laravel/UI. Setelah itu saya ketikkan PHP artisan UI bootstrap -out. Setelah itu baru saya ketikkan npm install dan juga npm run dev, itu untuk membuat sebuah bootstrapnya. Jika itu sudah dijalankan, maka seharusnya tampilannya nanti jika kita ketikkan kode-kode di dalam bootstrap, hasilnya harusnya seperti munculnya kira-kira seperti ini. Ada warnanya, tombolnya sudah dibuat oleh bootstrap, dan juga yang lain-lain. Oke, sekarang untuk alurnya kira-kira seperti apa? Jadi gini, seperti yang terlihat di sini, ini ada 2 text field untuk email dan juga text field untuk password, di mana keduanya saya buat namanya adalah sesuai dengan namanya diminta, yaitu email dan password. Seperti yang dilihat di sini, namanya adalah email dan juga namanya adalah password, di mana nanti kedua nama ini akan berguna di dalam controllernya dan yang lain-lain kira-kira. Nah, jika nanti misalkan user atau penggunanya setelah mengisikan, nanti alurnya kira-kira seperti ini. Dari halaman view ini akan diarahkan ke halaman root, yaitu web.php, di mana kita lihat tadi di sini actionnya adalah, jika kita lihat actionnya di sini adalah ke daerah yang namanya proses login, tapi ini namanya nanti bisa menyesuaikan dengan keinginan user, kira-kira maunya namanya apa, tapi kira-kira seperti itu caranya. Nah ini kebetulan nama yang saya bikinan di sini adalah namanya proses login, maka di dalam web.php ini, nah karena ini sudah saya buat, jadi namanya proses login, maka nanti
Laravel ini akan mengarahkan prosesnya ini ke fungsi yang bernama proses login yang terletak di controller bernama login check controller. Nah, jika kita lihat namanya proses login, kita coba lihat namanya proses login. Nah, di sini tempatnya proses login. Di mana di dalam proses login ini gunanya tuh memproses login-login yang telah kita lakukan. Misalkan kita harus memasukkan email dan juga password, di mana kedua hal itu merupakan keharusan. Karena jika pengguna tidak mengisi salah satu saja, maka nanti akan muncul this field is required, kira-kira gitu. Jadi tidak boleh kosong sama sekali. Setelah itu, di bawah ini saya gunakan untuk mengatur logikanya. Jadi maksudnya jika email, nah seperti yang tadi saya jelaskan, tadi kan saya buat seedernya di sini, nama email dan passwordnya apa sudah saya buat, sehingga nanti di sini tinggal disesuaikan. Kalau emailnya sama dengan yang ini, maka diarahkannya ke halaman admin. Email kalau sama dengan ini, diarahkannya ke user. Dan juga sama, email kalau ini diarahkannya ke arah guest. Dan jika tidak mengisi sama sekali, maka nanti akan kembali lagi ke halaman login seperti semula. Nah, nah ini penentunya adalah di bagian ini, root yang ini. Jadi ini gunanya adalah untuk mengecek role-nya. Jadi saya sudah mengatur sedemikian rupa untuk mengatur misalkan nanti nama. Jadi untuk sebagai gambaran, nama email sebuahnya adalah richicia17@gmail.com, stevina22@gmail.com, stephenchow92@gmail.com, di mana ketiga ini akan menjadi penentu role-nya. Nah, ini role-nya sudah saya buat, yaitu namanya admin, user, dan guest, di mana nanti role ini akan mengecek ke bagian middleware bernama check login role. Nah, ini. Jadi nanti inputannya yang tadi kita masukkan itu akan masuk ke variabel namanya $role, di mana $role ini akan disesuaikan dengan $user bagian level. $user itu kalau misalkan lupa mungkin di bagian ini namanya. $user di bagian ini, di bagian bernama level. Nah, ini level admin, level user, dan juga level guest, di mana nanti dia akan mengecek apakah role yang ada di dalam tadi middleware itu sama dengan role yang ada di bagian si data atau $user di bagian level itu, apakah sama. Jika sama, maka proses ini bisa berjalan dengan normal. Dan jika tidak bisa, maka akan dikembalikan ke halaman login atau dengan muncul perintah error atau bagaimana, pokoknya tidak bisa login gitu, seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini. Semisal kita sudah lakukan semuanya, memasukkan email sesuai dengan yang diminta ini, antara tiga ini. Nah, kebetulan saya sudah membuat 3 controller untuk ini. Ini namanya admin controller, user controller, dan juga guest controller. Kita coba salah satu saja. Jika ke admin controller, maka di sini akan ada sebuah fungsi yang mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Sedangkan dashboard ini adalah halaman seperti tadi ini. Jika kita masukkan login tadi ini, untuk yang ini saya coba masukkan bagian admin ya. Oh, nggak bisa. Oke, berarti belum di PHP Artisan Serve. Jika kita jalankan, nah ini, karena tadi emailnya adalah richicia17 kita atur sebagai admin, maka nanti diarahkannya ke halaman admin. Sama juga kita loginnya emailnya adalah Stevina, maka ke halamannya user, kalau tipe namanya ke halaman guest. Karena ini tadi saya masukkannya richicia, maka diarahkan ini ke admin. Nah, jika kita lihat ini halaman dashboard, jadi kita lihat ada namanya sebuah file bernama dashboard.blade.php, di mana file ini untuk mengatur tampilan seperti ini, di mana nanti ada tampilan ini dashboard login sebagai, nah ini ada login sebagai ini nanti akan diatur oleh out user ini, di mana out user ini akan menentukan kita masuk ini sebagai role sebagai apa. Kalau masuk ke admin ya admin, user guest ya guest, kira-kira seperti itu. Jadi ini dibuat sedinamis mungkin biar kita tidak perlu susah-susah mengetikkan ini login sebagai admin, login sebagai user, login sebagai guest, kira-kira nggak perlu seperti itu. Jadi
cukup kita buat login sebagai, tinggal nanti sisanya itu kita buat pakai out bintang titik dua user, kira-kira seperti itu. Nah, di mana ada login harus ada logout. Untuk logout ini saya buatnya di bagian drop down jika kita lihat seperti di layar ini. Untuk setting activity log ini tidak ada pengaruh, jadi saya menambahkan saja biar terkesan website yang dinamis, kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada tombol logout, di mana saya di tombol logout ini saya buat URL-nya logout, di mana jika kita lihat di root-nya web.php, nah ini ada root-nya logout, di mana akan diarahkan ke fungsi logout yang terletak di controller bernama Logitech controller. Jika kita lihat, nah ini di fungsi logout. Saat kita jalankan fungsi logout ini, maka Laravel ini akan melogout secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan apa-apa lagi. Jadi Laravel itu sudah menyediakan fungsi-fungsi agar kita bisa logout secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi makanya ketika kita jalankan, maka logoutnya nanti logout akan diarahkan, Laravelnya akan melakukan fungsi logout secara otomatis dan mengarahkannya kembali lagi ke halaman login di sini. Jadi kira-kira seperti itu gambaran alur, proses, dan juga pengaturan root dan juga controller yang saya buat. Baik, demikian presentasi yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat malam.